Raja Stephen menyuruh pandai besi untuk mengerjakan sesuatu di istananya. Entah apa yang mereka kerjakan, yang jelas itu adalah dari besi yang merupakan kelemahan Maleficent. Raja Stephen yang berada dalam tekanan akan datangnya kutukan tersebut membuat dirinya sangat depresi dan mungkin sudah setengah gila. Dia mengurung diri di sebuah ruangan sambil memandangi sayap Maleficent yang telah dicuri waktu itu. Bahkan ketika ada penjaga yang mengabari kalau sang ratu telah sakit-sakitan, dia juga tidak peduli. Dia hanya memikirkan tentang kutukan Maleficent. Nah loh, kamu rasain sendiri kan akibatnya dari keserakahan dulu? Sekarang kamu hidup dalam tekanan kan? Wajah gak terurus, istri udah mau meninggal, pikiran tertekan. Kembali kepada Aurora, kini setiap hari dia datang dan bermain di tempat Maleficent. Dia sangat cocok dan nyaman di tempat itu. Bermain bersama makhluk-makhluk yang ada di situ, menikmati pemandangan bunga-bunga yang menyala dan juga merasakan kebahagiaan bersama Maleficent. Maleficent juga menceritakan bahwa dia dulunya punya sayap yang sangat kuat. Tapi sayap itu dicuri oleh orang yang serakah. Maleficent yang menyadari hari ulang tahun Aurora sudah semakin dekat, dia mencoba membacakan mantra untuk membatalkan kutukan yang dia berikan dulu. Tapi hal itu tidak bisa, karena satu-satunya hal yang bisa mematahkan kutukan itu adalah dengan ciuman cinta sejati, di mana cinta sejati itu tidak pernah ada. Raja Stephen yang mulai kehabisan waktu, dia menyeru pandai besi untuk melanjutkan pekerjaannya. Padahal waktu itu sudah larut malam. Kita masih belum tahu apa yang dikerjakan pandai besi itu. Pada suatu siang, ada seorang pemuda yang melewati hutan dan tanpa sengaja dia bertemu dengan Aurora. Pria ini bernama Philip. Dia akan menuju ke istana Raja Stephen. Tapi dia malah tersesat. Mereka berdua saling berkenalan dan timbullah ketertarikan di antara mereka. Cie, ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Kayaknya cinta sejatinya tuh sama pria ini deh. Tapi cinta sejati kan gak pernah ada. Oke lah, kita lihat aja nanti ya. Aurora berencana akan tinggal bersama Maleficent. Dia akan berpamitan dengan 3 pengasuhnya. Tapi hal itu membuat pengasuhnya marah dan tanpa sengaja dia mengatakan bahwa Aurora punya ayah. Dan kini Aurora telah mengetahui semuanya. Dia merasa kecewa dan membenci Maleficent karena telah mengutuknya waktu kecil. Hilang sudah hubungan baik antara mereka. Padahal Raja Stephen menyuruh mengantarkan Aurora setelah 1 hari dari hari ulang tahunnya yang ke-16. Dan ini malah 1 hari sebelumnya. 3 pengasuh itu memang gak ada yang beres. Selalu aja bikin kacau gitu ya. Raja Stephen yang tahu kalau Aurora datang sebelum waktunya, dia langsung mengurung Aurora pada sebuah kamar. Agar Aurora tidak pergi kemana-mana dan tidak akan tertusuk jarum sampai hari ulang tahunnya. Tapi kutukan itu tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, jari Aurora merasa gatal dan dia mulai berjalan ke suatu tempat. Dan ternyata, ada jalan rahasia di ruang tersebut yang menuju gudang tempat jarum itu berada. Alat tenun yang awalnya rusak tiba-tiba berubah menjadi normal lagi dengan bergerak sendiri. Jari Aurora tertusuk jarum itu. Emang ini kutukan tidak bisa dihindari ya guys. Mau dicegah pakai cara apapun, tetap aja kutukan ini tuh bakal datang. Dan yang terjadi pasti sudah bisa kalian tebak. Aurora kini tertidur untuk selamanya. Di tempat lain, Maleficent yang tahu kalau kutukannya akan datang, dia langsung bergegas menemukan Philip dan akan dibawa ke istana agar mencium Aurora. Sesampainya di istana, betapa terkejutnya Maleficent yang tahu bahwa pintu masuknya dipenuhi dengan duri-duri besar yang terbuat dari besi. Jadi inilah salah satu yang dikerjakan oleh para pandai besi selama 16 tahun. Maleficent bersama Devil berjalan dengan hati-hati agar tidak terkena duri itu. Mereka masuk dengan sembunyi-sembunyi dan sampailah dia di kamar Aurora. Di kamar itu juga ada 3 pengasuh Aurora yang telah berubah menjadi peri kecil lagi. Kemudian Maleficent membangunkan Philip di kamar itu. Kemudian 3 pengasuh Aurora menyuruh Philip untuk mencium Aurora. Ini adalah harapan satu-satunya yang bisa membangunkan Aurora. Jika ini tidak bisa, maka tidak ada cara lain untuk membangunkan Aurora. Kemudian Philip mencium Aurora dan yang terjadi adalah
Ternyata Aurora tidak bangun. Sesuai perkiraan Maleficent bahwa cinta sejati itu tidak pernah ada. Sama seperti cinta Steven kepadanya dulu yang berakhir dengan pengkhianatan. Pupus sudah harapan, kini Aurora akan tertidur untuk selamanya. Maleficent mendekati Aurora dengan berlinang air mata. Dia menyesali karena telah memberikan kutukan kepada Aurora. Karena sebenarnya Aurora tidak bersalah atas dosa orang tuanya. Dan seharusnya Maleficent tidak perlu mengutuk Aurora. Kutuk aja Raja Steven. Dan yang berkhianat sama kamu kan Raja Steven. Masih dengan berlinang air mata. Kemudian Maleficent berkata bahwa setelah hari ini, dia akan menjaga Aurora dan tidak akan melewatkan 1 detik pun tanpa mengawasi Aurora. Dan kemudian dia mencium Aurora sebagai tanda sayang dan penyesalannya. Dan ternyata, plot twist pun terjadi. Ya, dengan ciuman Maleficent, akhirnya Aurora bisa terbangun. Dan ini membuktikan bahwa Maleficent sangat menyayangi Aurora dan merupakan cinta sejatinya. Walaupun Maleficent yang memberikan kutukan, tapi dia sendirilah yang penawar kutukan itu. Ya, cinta sejati itu tidak harus dari pacar atau pasangan ya guys. Pesan moralnya, cinta sejati itu juga bisa dimiliki oleh orang tua, bahkan orang tua angkat seperti Maleficent. Maka sayangilah orang tua kalian. Hal ini disebabkan karena sejak Aurora masih bayi sampai umur 16 tahun, Maleficent lah yang selalu menjaganya. Dan sejak itu, tumbuhlah rasa kasih sayang dan cinta dari Maleficent. Aurora kemudian terbangun dengan senyum bahagia. Dan setelah kejadian itu, Aurora ingin tinggal bersama Maleficent dan mereka berencana akan keluar dari kerajaan itu. Tapi ternyata Raja Steven telah mengetahui bahwa Maleficent sudah ada di tempat tersebut. Dia akan mengerahkan pasukan untuk menangkap Maleficent. She's here, sire. Ketika sedang berjalan pada suatu ruangan, tiba-tiba dari atas jatuhlah sebuah jaring dari besi yang langsung menangkap Maleficent. Kemudian datanglah pasukan langsung mengepung Maleficent. Pasukan itu langsung mengeroyok dan memukuli Maleficent. Aurora yang akan menolong juga langsung dicegah. Kemudian Maleficent merubah Devil menjadi naga. Dia menyemburkan api yang membuat pasukan cukup kewalahan. Kemudian dia membebaskan Maleficent dari jaring besinya. Tapi serangan naga itu tidak berlangsung lama, karena para pasukan bisa melumpuhkan naga itu. Kemudian para pasukan berbaris membentuk lingkaran dengan membawa tameng besi yang besar. Yang ini membuat Maleficent terkurung dan tidak bisa melakukan apapun. Kemudian Raja Steven datang menggunakan armor besi yang langsung menghajar Maleficent. Maleficent benar-benar terpojok dan tidak bisa melakukan apapun. Dia juga tidak bisa berkonsentrasi untuk menggunakan sihirnya karena dia dikelilingi besi yang merupakan kelemahannya. Aurora menyelamatkan diri dari tempat itu dan bersembunyi pada suatu ruangan. Tanpa sengaja, Aurora datang ke suatu ruangan yang terdapat sayap besar. Tempat inilah sayap Maleficent disembunyikan. Kemudian Aurora teringat bahwa dulu ada orang yang serakah yang mencuri sayap Maleficent. Dan kini, dia tahu bahwa ayahnya lah orang yang mencuri sayapnya tersebut. Kemudian Aurora mendorong kaca yang mengurung sayap itu hingga sayap itu bebas. Seolah mempunyai nyawa sendiri, sayap itu terbang menuju Maleficent. Maleficent hampir dibunuh oleh Steven, tapi saat itu juga sayap Maleficent telah kembali. Dan kini, kekuatan Maleficent telah kembali sepenuhnya. Kemudian dia membebaskan Devil, kemudian mereka berdua menyerang pasukan musuh secara bersamaan. Raja Steven melemparkan rantai besi yang mengikat salah satu kaki Maleficent. Tapi kini, dengan kekuatannya yang telah kembali sepenuhnya, dia membawa Raja Steven keluar dari ruangan tersebut. Mereka turun pada suatu menara. Dan kemudian, Maleficent langsung menghajar Raja Steven. Ketika hampir kalah, Maleficent mengampuninya dan akan pergi dari tempat itu. Tapi, lagi-lagi keserakahan Steven muncul lagi. Dia malah nekat untuk menyerang Maleficent. Maleficent membawanya terbang dan menjatuhkannya dari menara tersebut.
berakhir kayak gini nih kalau kamu serakah. Makanya jangan jadi orang serakah ya. Keesokan harinya, Maleficent membuka pagar yang mengurung kerajaan Morse dan kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman indah yang bersinar. Hal itu membuat kerajaan Morse menjadi indah kembali seperti sedia kala. Dan sama seperti ending di cerita-cerita dongeng, Aurora kini menjadi ratu kerajaan Morse dan kerajaan manusia, dan mereka kemudian hidup bahagia selamanya. Dan film pun berakhir. Kita masuk kesimpulannya dulu ya guys ya. Mimin tuh suka banget sama film ini. Bagus dari segi ceritanya. Plot twist-nya pun juga tidak disangka-sangka ya guys. Dimana cinta sejati Aurora tuh bukan pasangannya, tetapi malah ibu angkatnya. Selanjutnya kita akan mereview sequel kedua dari film ini. Dan film keduanya akan lebih kompleks. Banyak pihak yang terlibat dan actionnya tuh pasti lebih keren gitu. Berikan komentar kalian tentang film ini atau kalian juga bisa memberikan saran tentang review kami agar kedepannya kami tuh bisa membangun channel ini menjadi semakin baik. Oke, cukup sekian review dari Mimin. Mimin undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!